Oke baik, sebelumnya perkenalkan saya Jainal Arafat dengan NIM 10602022 dari kelas TRPL 1B. Dan di sini saya akan menjelaskan materi yaitu penyelesaian sistem persamaan linear atau SPL dengan metode inverse matrix. Di sini saya akan menjelaskan definisi SPL. SPL atau sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear dengan beberapa variabel. Contoh di bawah ada A1X tambah B1Y sama dengan C1. Lalu lanjut A2X tambah B2Y sama dengan C2. Metode inverse matrix adalah salah satu metode untuk menyelesaikan SPL berbentuk. Jadi di bawah ada AX sama dengan B dengan solusi X sama dengan A min 1B. Dan syarat matriks A harus bersegi dan memiliki inverse. Oke, lanjut. Di sini ada langkah-langkah penyelesaian SPL dengan metode inverse. Misal AX sama dengan B, langkah-langkah yang pertama yaitu ubah SPL ke bentuk matriks A, X dan B. Lalu hitung inverse dari matriks A min 1 kalikan A min 1 dikali B untuk mendapatkan X. Lalu interpretasikan hasil sebagai solusi dari SPL. Oke, lanjut. Di sini ada penyelesaian dan contoh soal. Contoh yang pertama ada X tambah Y sama dengan 5, lalu 2X tambah 3Y sama dengan 12. Langkah pertama yaitu kita ubah ke dalam bentuk matriks dulu. Di sini ada nilai A-nya yaitu 1/2 dan 1/3. Lalu yang B-nya yaitu 5/12. Nah, lalu kita hitung A-1. A-1 sama dengan 1 per dalam kurung 1 3 dikurangi 2 1. Dan di sini juga ada dilanjut 3 min 2 dengan min 1 dan 1 sama dengan 1 per 1. Lalu dalam kurung lagi 3 min 2 dan negatif 1 dan 1. Lalu selanjutnya ada X sama dengan A min 1B sama dengan 3 min 2 min 1 dan 1. Dan ada 5/12 sama dengan 3 di dalam kurung 5 negatif 1 per 1 dalam kurung 12. Dan negatif 2 dalam kurung 5 tambah 1 dalam kurung 12. Dan lanjut 3/2. Sehingga untuk akhirnya yaitu menciptakan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Di sini contohnya ada 3X ditambah 2Y sama dengan 16 dan 4X tambah Y sama dengan 15. Langkah-langkahnya yaitu di sini ada matriks A 3 2 dan 4 1. B-nya yaitu 16 dan 15. Lalu kita hitung determinannya. Determinan A sama dengan 3 dalam kurung 1 dikurang 4 dalam kurung 2 sama dengan 3 dikurang 8 sama dengan min 5. Lalu kita inverskan A min 1 sama dengan 1 per 1/5 dan 1 negatif 4 negatif 2 dan 3 sama dengan di dalam kurung ada negatif 0,2 0,4 0,8 dan negatif 0,6. Dan kita hitung secara keseluruhannya yaitu X A min 1B sama dengan negatif 0,2 0,4 0,8 negatif 0,6 dan 16/15 sama dengan dalam kurung ada 0,2 16 tambah 0,4 dan 15. Lalu dilanjut 0,8 dalam kurung 16 tambah negatif 0,6 dan 15 dan sama dengan negatif 3,2 tambah 6 dan 12,8 kurangi 9 dan sama dengan 2,8 per 3,8. Dan pada akhirnya yaitu nilainya X 2,8 dan Y nya yaitu 3,8. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 3. Di sini ada X kurang Y sama dengan 1 dan 2X tambah Y sama dengan 7. Oke, kita ke matrikskan yaitu 1/2 dengan negatif 1 dan 1, B 1 dan 7.
Lalu kita determinankan determinan 1 dalam kurung 1 dikurang negatif 1 dalam kurung 2 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Lalu kita inverskan A min 1 sama dengan 1 per 3. Lalu dalam kurung ada 1 per 2 dan 1 per 1. Lalu kita hitung X sama dengan 1 per 3, 1 negatif 2 dan 1 1. Lalu ada juga 1 per 7 sama dengan 1 per 3, 1 negatif 2 dan tambah 7 sama dengan 1 per 3 dan dalam kurung 8 per 5 sama dengan 8 per 3 dan 5 per 3. Sehingga total kesimpulannya yaitu X-nya menghasilkan nilai 8 per 3 dan Y 5 per 3. Soal selanjutnya yaitu contoh soal 4. Di sini ada 2X tambah 5Y sama dengan 9 dan 3X tambah Y sama dengan 8. Kita ke matrikskannya. Di sini ada 2 per 5 2 3 lalu kita lalu selanjutnya kita ke matrikskan ya. Di sini ada 2 per 3 dan 5 per 1, B 9 per 8. Determinankan. Kita determinan 2 dalam kurung 1 dikurang 3 dalam kurung 5 sama dengan 2 negatif 15 dikurang negatif 13. Kita inverskan. A min 1 sama dengan 1 per negatif 13. 1 min 3 dan negatif 5 dan 2. Lalu kita hitung. X sama dengan A min 1B sama dengan 1 per min 13. Dan di sini dalam kurung ada 1, negatif 3, negatif 5, dan 2. 98 sama dengan 1 per negatif 13. 9 negatif 40, negatif 27 tambah 16 sama dengan 1 per negatif 13. Dan selanjutnya ada negatif 31 dan negatif 11 sama dengan 31 per 13 dan 11 per 13. Sehingga totalnya yaitu nilai X 31 per 3. Sehingga menghasilkan yaitu nilai X-nya 31 per 13 dan Y-nya sama dengan 11 per 13. Oke. Lanjut ke contoh soal terakhir. Di sini ada contoh soal 5, yaitu ada X ditambah 2Y sama dengan 10 dan 4X tambah Y sama dengan 11. Kita inverskan. Di sini ada inverse matrix A-nya yaitu 1 per 4 dan 2 1 sama dengan dan B yang B-nya yaitu 10 per 11. Kita determinankan. Determinan sama dengan 1 dalam kurung 1 negatif 4 dalam kurung 2 sama dengan 1 negatif 8 sama dengan negatif 7. Kita inverskan. A min 1 sama dengan 1 per negatif 7 dan dalam kurung di sini ada 1 negatif 4 negatif 2 dan 1. Kita hitung. X sama dengan A min 1B sama dengan 1 per 7 dalam kurung 1 negatif 4 1 min 2 lalu kita di sini hitung X sama dengan A min 1 B sama dengan 1 per negatif 7 dan 1 per negatif 4 dan negatif 2 1. Dan selanjutnya 10 per 11 sama dengan 1 per negatif 7. 10 min 22 negatif 40 tambah 11 sama dengan 1 per negatif 7 dan negatif 12 negatif 29 sama dengan 12 per 7 dan 29 per 7. Sehingga kesimpulannya nilai X-nya adalah 12 per 7 dan Y-nya yaitu 29 per 7. Jadi kesimpulannya yaitu metode inverse matrix efektif untuk menyelesaikan dengan jumlah persamaan dan variabel yang sama. Syarat penting matriks koefisien harus memiliki inverse. Dan langkah sistematisnya yaitu ubah ke bentuk matriks dan cari matriks, kalikan dengan hasil dan dapatkan solusi. Oke, sekian saja penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.